Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan keempat dari teknologi bahan makanan. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai bahan tambahan pangan atau bahan aditif yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan beberapa sifat dari bahan makanan tersebut. Pertama, kita akan bahas dulu tentang apa itu bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi ada beberapa jenis bahan tambahan pangan atau bahan aditif. Kita akan bahas beberapa dari semua jenis bahan tambahan pangan. Di Indonesia, bahan tambahan pangan diregulasi atau diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012. Di situ dibahas apa saja golongan atau jenis bahan-bahan tambahan pangan dan juga berapa nilai konsumsi maksimal untuk dapat dikonsumsi sehari-hari tanpa menyebabkan efek yang merugikan terhadap kesehatan. Ada 27 jenis atau golongan bahan tambahan pangan yang dapat ditambahkan ke dalam makanan, jenis-jenisnya apa saja, dan juga berapa dosis yang dapat ditambahkan. Selain itu, di dalam Permenkes ini juga dituliskan bahwa dalam distribusi bahan makanan wajib untuk menuliskan atau melabelkan bahan tambahan pangan apa saja yang ditambahkan ke dalam sebuah produk, sehingga tidak menipu konsumen dalam pendistribusiannya. Sekarang nanti kita tidak akan membahas keseluruhan golongan bahan tambahan pangan, kita akan bahas beberapa yang sering digunakan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya lampirkan pada Google Classroom. Menurut WHO atau World Health Organization, zat aditif atau bahan tambahan pangan didefinisikan sebagai bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah tertentu untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa penyimpanan. Tujuannya agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan juga mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Selain itu, bahan tambahan pangan ditambahkan untuk memperbaiki kualitas makanan dan menghasilkan makanan yang bervariasi. Misalnya, bahan tambahan pangan adalah zat pengawet. Jadi, dengan penambahan zat pengawet diharapkan agar dapat memperpanjang umur simpan makanan dan juga sehingga pada saat konsumen akan mengkonsumsi bahan makanan tersebut dalam kondisi yang layak makan atau dalam kondisi kualitas yang tetap terjaga. Bahan tambahan pangan pada awalnya merupakan zat aditif yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan atau zat aditif alami, misalnya adalah garam dan juga bawang. Dan umumnya zat aditif alami ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian dengan berkembangnya teknologi di bidang makanan, muncullah bahan-bahan aditif yang berasal dari sintetis atau berasal dari reaksi kimia.
Beberapa zat aditif yang ditambahkan kemudian diketahui memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan. Sehingga WHO dan juga Departemen Kesehatan Republik Indonesia membuat aturan tentang penggunaan bahan tambahan makanan, termasuk juga menetapkan batas ambang untuk setiap jenis zat aditif. Jadi menentukan berapa nilai dosis konsumsi bahan tambahan pangan yang aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek yang merugikan terhadap kesehatan manusia. Karena bahaya penggunaan bahan tambahan pangan aditif, maka ada beberapa persyaratan dalam penggunaan bahan tambahan pangan. Yang pertama adalah bahan tambahan pangan harus dapat mempertahankan gizi makanan dan juga tidak mengubah zat-zat esensial dalam makanan, misalnya karbohidratnya, protein, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan, dan bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan untuk menutupi cacat pada makanan. Sehingga bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan jika yang pertama menutupi cacat pada makanan, karena hal-hal seperti ini merupakan penipuan bagi konsumen. Misalnya ikan yang sudah tidak segar kemudian ditambahkan zat-zat berbahaya, misalnya formalin, yang bukan merupakan bahan tambahan pangan, agar appearance-nya atau penampakannya menjadi lebih baik. Itu adalah hal yang dilarang dalam penggunaan bahan tambahan pangan, dan juga formalin bukan merupakan bahan tambahan pangan. Yang kedua, menyembunyikan kesalahan pada proses pengolahan yang menyebabkan penurunan kualitas di dalam makanan. Kemudian menurunkan gizi pada makanan dan juga ditambahkan hanya untuk kepraktisan produsen dan juga ekonomis, tetapi tidak aman. Ya, misalnya tadi itu formalin atau juga boraks. Itu dua hal yang tidak boleh atau dilarang juga di dalam Permenkes. Dampak penggunaan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan Permenkes dan juga ditambahkan sesuai dengan dosis yang diperbolehkan. Dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas makanan dan juga penampilan makanan menjadi lebih menarik. Cita rasanya juga akan meningkat, misalnya dengan penambahan MSG, dan juga membuat makanan lebih tahan lama, misalnya dengan penambahan pengawet, dan juga mencegah atau menghambat proses oksidasi dengan penambahan antioksidan, biasanya dengan BHT, dan juga mempertahankan nilai gizi. Dampak negatifnya, jika tidak dilakukan sesuai dosis yang berlebihan, maka dapat merusak kandungan gizi pada makanan, dan juga beberapa ada alergi yang timbul pada beberapa orang. Macam-macam atau golongan bahan tambahan pangan di dalam Permenkes ada 27 jenis. Ada misalnya ada zat perwarna, pemanis, penguat rasa ataupun aroma, pengental, pengawet, anti kempal atau anti menggumpal, dan juga zat pengemulsi, antioksidan, perisa, pengikat logam atau sekistan, pengeras makanan, zat pemutih, dan juga suplemen. Selengkapnya bisa dibaca pada Permenkes yang sudah saya lampirkan. Tadi sudah kita singgung bahwa bahan tambahan pangan ada yang alami dan juga sintetis. Jadi yang alami itu berasal dari bahan alami, misalnya adalah cabai, kunyit, garam, gula,
dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan bahan tambahan alami itu jelas lebih sehat dan juga higienis. Lebih sehat karena biasanya bahan alami mengandung antioksidan dan juga tidak merusak nilai gizi pada makanan. Justru dia dapat menambah cita rasa di dalam makanan itu. Dan juga dampak terhadap kesehatan itu lebih baik atau reaksi alergi itu cukup rendah. Namun kekurangannya adalah bahan yang digunakan itu lebih banyak dibandingkan dengan bahan aditif atau yang sintetis. Misal gula. Biasanya kalau pakai gula untuk mendapatkan rasa manis yang diinginkan itu membutuhkan gula yang cukup banyak. Tetapi jika menggunakan bahan tambahan sintetis, misalnya sakarin, biasanya hanya diperlukan sedikit sekali. Dan juga harganya lebih mahal. Misalnya cabai dan bawang. Kalau harganya itu musiman sekali. Misal sekarang harga cabai lebih dari 100.000 per kilo dan juga harga bawang juga melambung. Jadi itu kekurangan dari penggunaan bahan tambahan alami. Bahan tambahan sintetis merupakan bahan tambahan yang berasal dari reaksi kimiawi yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah monosodium glutamat atau MSG sebagai perasa, menambahkan cita rasa pada makanan. Kemudian aspartam ini adalah pemanis yang biasanya digunakan dalam diet coke. Dan juga siklamat, sakarin juga pemanis, quinine yellow adalah pewarna. Keuntungannya adalah yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan itu relatif sedikit dan harganya juga murah, mudah dicari. Jika itu ada pewarna, maka biasanya warnanya akan jauh lebih baik dibandingkan pewarna alami. Dan rasanya lebih lezat. Misalnya MSG memang memberikan cita rasa gurih yang lebih disukai oleh manusia. Kekurangannya, pada beberapa bahan itu dapat memicu terjadinya kanker atau bersifat karsinogenik dan juga dapat merusak kandungan gizi pada makanan dan menimbulkan reaksi alergi bagi beberapa orang. Kekurangan dari bahan tambahan pangan sintetis ini biasanya adalah akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan tambahan pangan sintetis tidak sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan dalam Permenkes maupun WHO. Biasanya diberikan melebihi dosis yang diberikan. Kadang ada beberapa bahan sintetis yang akhirnya menimbulkan efek ketagihan pada manusia sehingga konsumsinya akan semakin banyak dan itu dapat berbahaya bagi kesehatan. Bahan tambahan pangan pertama yang akan kita bahas adalah zat pewarna, karena zat pewarna paling sering untuk disalahgunakan. Zat pewarna makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Secara umum, penambahan pewarna ke dalam makanan itu bertujuan untuk memberi kesan yang menarik pada konsumen. Karena kita sendiri tahu bahwa warna itu adalah hal terpenting ketika kita membeli atau mengkonsumsi sebuah makanan. Jika appearance-nya atau penampilannya cantik, biasanya kita akan lebih tertarik untuk membeli sebuah makanan. Itu mengapa akhir-akhir ini banyak tren tentang makanan yang berwarna-warni, misalnya kayak rainbow cake atau rainbow grilled cheese dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya karena warna itu sangat menarik, biasanya
apalagi sekarang dengan tren media sosial banyak yang akhirnya membuat makanan itu berwarna-warni hanya untuk feed di Instagram. Dan itu menunjukkan bagaimana pentingnya warna di dalam sebuah makanan. Tapi sayangnya memang banyak sekali penggunaan pewarna makanan, atau bukan pewarna makanan yang disalahgunakan, sebenarnya pewarna yang bukan diperuntukkan untuk makanan. Misalnya pewarna tekstil yang digunakan pada makanan agar memberikan warna yang jauh lebih menarik, jauh lebih baik dibandingkan pewarna makanan atau juga pewarna makanan yang alami. Ini yang akhirnya sangat berbahaya dan memberikan kesan negatif bagi pewarna sintetis. Pada pewarna sintetis sebenarnya diperbolehkan, namun dosis penggunaannya harus sesuai peraturan Permenkes dan juga WHO. Jadi tidak bisa ditambahkan sesuka hati sampai warnanya diinginkan, tetapi ada ambang batas dosis yang diperbolehkan dalam penggunaan pewarna sintetis. Sebenarnya pewarna alami pun juga ada dosisnya, tetapi dosisnya itu hanya untuk misalnya pewarna makanan alami itu antosianin, itu hanya kadar antosianin murni yang dihitung. Jadi antosianinnya berapa persen. Biasanya pewarna makanan alami yang diekstrak dari buah atau bunga aslinya hanya mengandung sedikit atau sekian persen atau ppm dari kadar total ekstrak tersebut. Fungsi yang kedua yaitu menyeragamkan warna makanan. Kemudian juga menstabilkan warna dan menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan juga mengatasi perubahan warna yang terjadi pada saat penyimpanan. Jika digunakan pewarna alami, biasanya sifat yang seperti menutupi perubahan warna selama proses pengolahan dan juga perubahan warna selama penyimpanan itu ditutupi dengan penggunaan pewarna sintetis. Karena pewarna makanan alami, misalnya daun suji yang memberikan warna hijau, ketika di adonan memang warnanya sangat bagus, warnanya hijau terang. Tetapi ketika diolah, warnanya akan berubah. Warnanya akan mengalami degradasi menjadi warna coklat. Sehingga untuk mempertahankan warna hijau pada makanan setelah di oven, biasanya tetap ditambahkan pewarna sintetis agar warnanya tetap bertahan hijau dan menarik konsumen untuk membeli. Jadi jangan menyudutkan pewarna makanan sintetis ketika kita berbicara tentang zat pewarna, karena sebenarnya zat pewarna sintetis itu diperbolehkan oleh Kemenkes dalam dosis tertentu. Yang tidak boleh adalah menambahkan pewarna yang tidak diperuntukkan untuk pewarna makanan, sehingga terjadi penyalahgunaan. Dan ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang pewarna alami. Jadi pewarna alami itu banyak sumbernya. Misalnya kalau kita mau warna hijau itu bisa diambil dari daun pandan atau daun suji. Jika dilihat dari warnanya, daun suji itu memberikan warna hijau yang lebih pekat dibandingkan daun pandan. Namun, jika diinginkan aroma yang lebih baik, biasanya digunakan daun pandan, karena daun pandan memberikan aroma yang lebih khas dibandingkan daun suji. Kemudian jika diinginkan warna kuning, itu bisa didapatkan dari kunyit yang mengandung pigmen kurkumin. Dan kurkumin ini adalah pigmen yang hidrofobik atau pigmen yang tidak suka air, sehingga biasanya jika digunakan dilarutkan di dalam air, biasanya warnanya tidak akan menyatu atau biasanya terbentuk endapan di bawah. Itu mengapa juga kurkumin warna kunyit itu lebih susah untuk hilang jika ternoda di tangan.
Kemudian warna oranye itu bisa didapatkan dari wortel atau dari beta karoten. Kemudian warna coklat itu bisa didapatkan dari karamel atau gula yang dipanaskan dan juga dari gula merah. Sedangkan warna merah itu bisa dari banyak, misalnya dari daun jati dan juga ubi jalar ungu. Tapi kalau ubi jalar ungu biasanya bukan sebagai pewarna tetapi sebagai bahan sumber karbohidrat yang juga memberikan warna ungu. Bisa juga dari bunga-bungaan, misalnya dari bunga sepatu atau rosella, bunga telang juga bisa. Tetapi bunga-bunga yang tadi saya sebutkan itu berasal dari antosianin. Pigmennya adalah antosianin, di mana dia sangat sensitif terhadap panas. Kemudian warna ungu bisa didapatkan dari kulit buah manggis. Umumnya, karena kekurangan dari zat warna alami ini adalah jumlahnya sedikit, kemudian dia tidak stabil, baik itu terhadap panas maupun juga terhadap penyimpanan. Biasanya ketika dipanaskan atau disimpan terlalu lama, zat warna alami akan mengalami degradasi sehingga menyebabkan perubahan warna menuju warna coklat. Sehingga untuk penggunaan komersil, memang penggunaan zat warna alami itu kurang diminati. Sehingga biasanya tetap ada penambahan pewarna sintetis dalam dosis tertentu, dosis yang dipersyaratkan untuk meningkatkan performa atau appearance penampilan dari bahan makanan tersebut. Kemudian zat warna sintetis. Pewarna sintetis atau pewarna buatan, misalnya pewarna kuning itu ditambahkan quinine yellow atau tartrazine. Biasanya di mie instan itu tetap ditambahkan pewarna kuning pada mie-nya. Kemudian untuk pewarna biru biasanya digunakan brilliant blue atau indigo carmine, dan juga warna merah paling umum digunakan erythrocin atau anato dan juga allura red. Sedangkan pewarna sintetis yang berbahaya yang memang sudah dilarang oleh pemerintah dan juga di WHO itu adalah butter yellow karena dapat menyebabkan kanker hati, dan juga rhodamin B. Karena sejatinya rhodamin B ini adalah pewarna tekstil, bukan digunakan sebagai makanan, walaupun sering sekali terjadi penyalahgunaan. Dan zat-zat ini adalah pewarna yang dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Kemudian ini beberapa contoh dari pewarna sintetis dan batas ambangnya yang ada di dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012. Jadi memang diperbolehkan. Jadi pewarna sintetis ini memang diperbolehkan, tetapi ada batas ambang untuk penambahannya di dalam makanan. Misalnya tartrazine yang biasanya digunakan di mie. Kemudian ada erythrocin warna merah, indigotin warna biru, dan warna hijau dan coklat itu ada fresh green FCF dan juga brown HT. Di situ juga dijelaskan ada batas ambang penggunaannya. Dan perlu diperhatikan juga, walaupun produsen memberikan dosis di bawah batas ambang yang diberikan, tetapi kita sebagai konsumen juga harus memperhatikan berapa banyak yang kita konsumsi di dalam satu hari. Jika produsen sudah memberikan bahan tambahan pangan di bawah batas ambang atau dosis maksimal yang diperbolehkan pada Permenkes, tetapi jika kita sebagai konsumen mengkonsumsi sebuah produk yang mengandung bahan tambahan aditif secara berlebihan, itu nantinya juga akan melebihi batas ambang atau dosis yang aman bagi kesehatan. Jadi
kita sendiri pun juga harus memperhatikan seberapa banyak makanan atau bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga kita harus aware bahwa bahan tambahan pangan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak melebihi batas ambang dosis yang diperbolehkan. Lalu kenapa sih pewarna sintetis yang buat makanan itu masih juga disalahgunakan dengan menggunakan pewarna tekstil? Yang pertama dan yang paling sering menjadi alasan produsen adalah si produsen ini biasanya mengejar profit. Dan harga pewarna tekstil itu jauh lebih murah dibandingkan harga pewarna makanan sintetis. Teman-teman bisa bandingkan sendiri, bisa googling sendiri. Pewarna tekstil biasanya mereknya tuh Petruk, harganya itu satu bungkus cuma Rp2.000. Digunakannya cuma sedikit sekali, cuma beberapa tabur. Itu bisa mewarnai makanan yang warnanya bisa cerah dan bagus, nggak rusak, dipanasi nggak rusak, kemudian disimpan juga nggak rusak, tetap warnanya masih cerah. Dibandingkan dengan pewarna makanan yang biasanya bentuknya itu paste, botolan, biasanya itu mereknya Butterfly. Dia butuhnya masih beberapa tetes, masih banyak, dan harganya juga sebenarnya hanya sedikit lebih mahal dibandingkan pewarna tekstil, tapi menggunakannya dosisnya lebih banyak. Itu kenapa salah satu alasan pertama si produsen ini menggunakan pewarna tekstil untuk alasan profit. Jika dibandingkan dari kemasan dan harganya, saat pewarna tekstil itu biasanya dibungkus pakai kertas. Misalnya tuh TRS. Mungkin kalau yang waktu SD sering buat prakarya dengan TRS, itu sebenarnya bukan digunakan untuk makanan. Tetapi banyak juga orang yang masih kurang informasi sehingga menggunakan teres itu sebagai pewarna makanan. Jadi bungkusnya biasanya cuma kertas. Teres itu kan bungkusnya kertas. Kemudian yang tadi saya bilang mereknya Petruk itu juga dibungkusnya dengan kertas. Itu harganya jauh lebih murah. Dan kalau dibandingkan dengan pewarna makanan juga harus kita lihat ingredients-nya atau bahan bakunya, pewarna yang digunakan apa, dan juga ada nomor BPOM-nya dan juga dari Depkes-nya. Jadi kita sebagai konsumen juga harus aware, harus meluangkan sedikit waktu untuk observasi bahan makanan yang kita gunakan. Kalau kita lihat dari warna yang dihasilkan, zat warna tekstil itu warnanya lebih terang, lebih tahan lama, mau dipanasi juga tidak akan berubah dibandingkan pewarna yang lain, pewarna alami, dan juga lebih tahan lama dibandingkan pewarna makanan. Gambar yang saya lampirkan di sini yang sebelah kiri yang warnanya pink cerah itu adalah rodamin B. Jadi rodamin B itu warnanya pink cerah dan membutuhkan dosis sedikit untuk mendapatkan warna yang seterang itu. Kemudian yang kanan itu ada eritrosin. Eritrosin itu masih diperbolehkan dalam batas ambang tertentu. Zat pemanis merupakan bahan yang digunakan agar makanan memiliki rasa manis atau menambah rasa manis yang ada di dalam sebuah produk. Yang biasanya rasa manis kalau bahannya dari bahan alami, rasa manisnya itu tidak terlalu tajam sehingga perlu ditambahkan untuk menambah rasa manis menyesuaikan dengan selera konsumen. Zat pemanis itu ada dua. Yang pertama pemanis alami dan juga yang kedua adalah pemanis buatan atau sintetis. Pemanis alami sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, pemanis nutritif yang menghasilkan kalori dan juga non-nutritif, tidak menghasilkan kalori.
Untuk pemanis yang nutritif itu contohnya ada di gula tebu yang mengandung sukrosa atau juga gula bit yang ada di bit, xilitol, dan juga fruktosa. Dari hewan misalnya dari lebah, madu itu juga mengandung laktosa, dan juga dari penguraian karbohidrat. Dari misalnya nasi itu juga akan menghasilkan pemanis nutritif, sehingga konsumsi pemanis alami yang tadi saya sebutkan itu perlu diperhatikan pada penderita diabetes. Biasanya harus sangat dibatasi konsumsinya, sehingga biasanya lebih diarahkan pada pemanis non nutritif atau pemanis buatan. Yang kedua, ini kita masuk ke pemanis non nutritif atau tidak menghasilkan kalori. Contohnya adalah dari stevia. Biasanya teman-teman lihat di iklannya Tropicana Slim, dia memakai stevia sebagai sumber pemanis alami itu dari stevia, walaupun biasanya tetap ditambahkan sorbitol untuk menekan jumlah kalorinya. Dan biasanya pemanis yang non nutritif ini rasanya itu cukup tajam, jadi rasa manisnya itu berbeda dengan rasa manis yang ada pada gula tebu atau madu. Rasa manisnya itu tajam, sehingga biasanya untuk konsumen yang biasa menggunakan gula tebu itu perlu waktu untuk membiasakan dengan rasa manis yang dari stevia maupun dari pemanis buatan. Kemudian yang ketiga itu pemanis buatan. Jadi pemanis buatan atau pemanis sintetis, contohnya adalah sakarin, siklamat, sorbitol, dan juga aspartam. Itu rasa manisnya memang berasal dari sintetis atau dari reaksi kimia, dan biasanya digunakan sebagai pengganti gula pada penderita diabetes karena memang tidak menghasilkan kalori. Tetapi harus hati-hati bagi pengkonsumsi pemanis buatan karena ada batas ambang dosis yang diperbolehkan untuk konsumsi. Pemanis sintetis walaupun diperbolehkan, ada beberapa kontroversi penggunaan zat pemanis di dalam makanan. Contohnya adalah pada diet Coca-Cola yang zero kalori itu. Jadi pada Coca-Cola yang zero kalori atau diet cola ini menggunakan aspartam sebagai pemanis buatannya, sehingga dia bisa klaim bahwa dia adalah less sugar, tidak menggunakan sugar, less kalori. Nah, aspartam ini sebenarnya diperbolehkan pada batas ambang tertentu, tapi aspartam memiliki sifat membuat konsumen aspartam ini menjadi adiktif, sehingga konsumen diet cola ini akan terus-menerus mengkonsumsi diet cola. Jadi si konsumen diet cola ini jadi fanatik sama diet cola. Setiap minum harus minum diet cola. Nah, masalahnya aspartam ini memiliki efek samping jika dikonsumsi terlalu banyak, menjadi efek sampingnya tuh pusing, mual, migrain, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah kontroversi di dalam penggunaan bahan makanan tambahan atau zat aditif di dalam makanan. Zat pemanis merupakan bahan yang digunakan agar makanan memiliki rasa manis atau menambah rasa manis yang ada di dalam sebuah produk, yang biasanya rasa manis kalau bahannya dari bahan alami, rasa manisnya itu tidak terlalu tajam, sehingga perlu ditambahkan untuk menambah rasa manis menyesuaikan dengan selera konsumen. Zat pemanis itu ada dua, yang pertama pemanis alami dan juga yang kedua adalah pemanis buatan atau sintetis.
pemanis alami sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, pemanis nutritif yang menghasilkan kalori dan juga non-nutritif, tidak menghasilkan kalori. Untuk pemanis yang nutritif itu contohnya ada gula tebu yang mengandung sukrosa atau juga gula bit yang ada di bit, xilitol dan juga fruktosa. Dari hewan misalnya dari lebah, madu itu juga mengandung laktosa dan juga dari penguraian karbohidrat. Dari misalnya nasi itu juga akan menghasilkan pemanis nutritif, sehingga konsumsi pemanis alami yang tadi saya sebutkan itu perlu diperhatikan pada penderita diabetes. Biasanya harus sangat dibatasi konsumsinya, sehingga biasanya lebih diarahkan pada pemanis non-nutritif atau pemanis buatan. Yang kedua, ini kita masuk ke pemanis non-nutritif atau tidak menghasilkan kalori. Contohnya adalah dari stevia. Biasanya teman-teman lihat di iklannya Tropicana Slim, dia memakai stevia sebagai sumber pemanis alami itu dari stevia, walaupun biasanya tetap ditambahkan sorbitol untuk menekan jumlah kalorinya. Dan biasanya pemanis yang non nutritif ini rasanya itu cukup tajam, jadi rasa manisnya itu berbeda dengan rasa manis yang ada pada gula tebu atau madu. Rasa manisnya itu tajam, sehingga biasanya untuk konsumen yang biasa menggunakan gula tebu itu perlu waktu untuk membiasakan dengan rasa manis yang dari stevia maupun dari pemanis buatan. Kemudian yang ketiga itu pemanis buatan. Jadi pemanis buatan atau pemanis sintetis, contohnya adalah sakarin, siklamat, sorbitol dan juga aspartam. Itu rasa manisnya memang berasal dari sintetis atau dari reaksi kimia dan biasanya digunakan sebagai pengganti gula pada penderita diabetes karena memang tidak menghasilkan kalori. Tetapi harus hati-hati bagi pengkonsumsi pemanis buatan karena ada batas ambang dosis yang diperbolehkan untuk konsumsi. Pemanis sintetis walaupun diperbolehkan, ada beberapa kontroversi penggunaan zat pemanis di dalam makanan. Contohnya adalah pada diet Coca-Cola yang zero kalori itu. Jadi pada Coca-Cola yang zero kalori atau diet cola ini menggunakan aspartam sebagai pemanis buatannya, sehingga dia bisa klaim bahwa dia adalah less sugar, tidak menggunakan sugar less kalori. Nah, aspartam ini sebenarnya diperbolehkan pada batas ambang tertentu, tapi aspartam memiliki sifat membuat konsumen aspartam ini menjadi adiktif, sehingga konsumen diet cola ini akan terus-menerus mengkonsumsi diet cola. Jadi si konsumen diet cola ini jadi fanatik sama diet cola. Setiap minum harus minum diet cola. Nah, masalahnya aspartam ini memiliki efek samping jika dikonsumsi terlalu banyak, menjadi efek sampingnya tuh pusing, mual, migrain dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah kontroversi di dalam penggunaan bahan makanan tambahan atau zat adiktif di dalam makanan. Pemanis sintetis misalnya sakarin dan siklamat biasanya digunakan dalam permen, es krim dan makanan ringan dan makanan buah kalengan dan juga sirup. Biasanya kalau sorbitol itu digunakan dalam kismis dan juga jelly. Sakarin memiliki kemanisan 800 kali dari gula tebu, makanya penggunaannya itu sedikit sekali. Jika terlalu banyak, maka sakarin itu akan menimbulkan rasa yang pahit.
Dan juga ada monosodium siklamat atau MSC yang memiliki kemanisan 30 kali dari gula tebu dan memiliki dosis aman 11 mg per kilo. Dan juga aspartam yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu memiliki kemanisan 200 kali dari gula tebu. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di Permenkes untuk list pemanis sintetis apa saja yang diperbolehkan dalam makanan. Selanjutnya ada zat pengawet makanan. Bahan pengawet adalah bahan kimia yang digunakan untuk mempertahankan makanan dari kerusakan akibat proses fermentasi, jamur, dan juga penguraian lainnya. Biasanya bahan pengawet ditambahkan untuk memperpanjang masa simpan makanan. Contoh bahan tambahan aditif yang dapat ditambahkan adalah natrium benzoat yang biasa digunakan untuk makanan-minuman yang memiliki cita rasa asam, dan juga kalsium propionat dan natrium propionat untuk mencegah terjadinya jamur. Biasanya dia ini sifatnya mencegah mikroba. Kemudian asam sorbat dan juga natrium nitrat itu digunakan pada daging olahan dan juga keju. Dan juga zat pengatur keasaman itu biasanya gunakan asam sitrat, asam tartarat, asam asetat, dan juga amonium bikarbonat. Contohnya ini adalah proses pickling atau proses pengacaran, membikin acar. Biasanya kalau di luar negeri biasanya misal timun itu dibuat acar, tapi acarnya botolan. Agak berbeda dengan acar di Indonesia. Itu adalah proses untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa bahan pengawet itu ditambahkan untuk memperpanjang masa simpan makanan dari proses kebusukan dan juga jamur, kapang, dan mikroba dan lain sebagainya. Jadi pengawetan ini dimaksudkan untuk menghambat proses fermentasi dan juga pengasaman dan menekan pertumbuhan mikroorganisme dan juga menghindari proses oksidasi pada makanan. Bahan pengawet itu bisa dari alami dan juga sintetis. Misalnya dari alami bisa menambahkan garam, atau contohnya adalah pengasinan ikan. Ikan diasinkan untuk menarik air yang ada di dalam bahan makanan sehingga akan menjadi kering, benar-benar kering, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Contohnya misalnya ikan asin itu bisa disimpan sampai beberapa tahun dibandingkan jika ikan dijual dalam kondisi segar, itu hanya bertahan beberapa jam. Selain itu ada gula, contohnya adalah pembuatan manisan, kunyit, kayu manis, dan lain sebagainya. Untuk bahan pengawet sintetis itu contohnya ada asam benzoat, natrium benzoat, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Penyelewengan penggunaan sebuah bahan kimia sebagai bahan aditif makanan juga terjadi pada proses pengawetan. Contohnya ada penambahan formalin pada makanan. Formalin sendiri adalah formaldehid dengan konsentrasi 37%, dan juga mengandung metanol dalam air. Umumnya formalin ini digunakan pada preparat atau juga untuk mengawetkan mayat. Tetapi di sini disalahgunakan untuk mengawetkan makanan. Efek samping yang terjadi jika formalin digunakan sebagai pengawet makanan itu akan terjadi iritasi pada saluran pernafasan dan juga muntah-muntah, pusing, dan rasa terbakar pada tenggorokan. Itu adalah jangka pendeknya.
Jika makanan yang mengandung formalin dikonsumsi terus-menerus, maka yang terjadi adalah kerusakan fungsi hati, jantung, otak, limpa, pankreas, dan saraf pusat. Untuk menguji adanya formalin di dalam makanan, ini digunakan pengujian dengan potasium permanganat atau KMnO4. Dan formalin ini sayangnya sampai sekarang masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan formalin di dalam bahan makanan yang mereka jual, misalnya pada mie atau juga pada daging ikan, ayam, dan lain. Masih banyak yang produsen-produsen nakal yang menggunakan formalin sebagai pengawet makanan. Selain itu ada juga ditambahkan yang masih dilarang juga, yang memang dilarang juga adalah penambahan boraks. Walaupun boraks selain bisa menambahkan, utamanya boraks itu ditambahkan untuk mengubah tekstur dari makanan, tetapi juga bisa menambah masa simpannya. Jadinya boraks masih juga disalahgunakan untuk ditambahkan pada makanan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya akan kita bahas zat-zat aditif lainnya, misalnya bahan pengental, bahan penguat rasa dan aroma, kemudian antioksidan, zat anti kempal, zat peniru rasa, penambah gizi, pengemulsi, sekuestran, dan pengaras makanan. Bahan pengental itu bahan yang dapat memekatkan atau mengentalkan dan juga menstabilkan makanan yang bercampur air untuk membentuk kekentalan dengan derajat atau viskositas tertentu. Bahan pengental umumnya ditambahkan pada saus, sirup, susu, jelly, puding, dan juga krim. Bahan pengental contohnya adalah gam arabik, agar, amilosa atau pati, pektin, gelatin, CMC, dan juga karagen. Untuk zat penguat rasa dan juga aroma itu tujuannya untuk menambahkan atau menegaskan rasa makanan atau makanan-makanan yang sebenarnya tidak memiliki rasa, sehingga perlu ditambahkan atau diperkuat rasa yang sudah ada. Zat-zat alami yang bisa digunakan untuk menguatkan rasa adalah lengkuas, salam, ketumbar, dan juga kemiri dan lain sebagainya. Untuk bahan penyedap rasa yang biasa digunakan itu adalah MSG, monosodium glutamat atau vetsin. MSG ini mengandung gugus amino untuk biasanya kalau ditambahkan pada makanan itu mengurangi rasa bawang yang biasanya rasanya itu tajam, ataupun juga mendistract rasa sayuran dan rasa pahit pada makanan. Penggunaan MSG ini diatur tidak lebih dari 5 gram per hari per orang. Biasanya penggunaan MSG berlebih itu pada snack. Biasanya karena tidak sadar terlalu banyak makan snack, tidak memperhatikan kandungan MSG yang ada di dalam snack tersebut, sehingga akhirnya berlebihan. Tetapi jika dalam dosis yang terkontrol dan memang bisa menimbulkan atau memperkuat rasa atau rasanya biasanya vetsin kan jadi rasanya jauh lebih enak dengan penambahan vetsin atau MSG. So nggak masalah kalau tujuannya untuk memberikan rasa enak, tetapi harus dijaga dosis konsumsinya.
Selain itu ada asam sitrat, itu memberikan rasa asam dan juga memperpanjang umur simpan pada makanan. Dan contoh yang terakhir adalah kecap. Umumnya kecap itu memberikan rasa manis di dalam makanan. Walaupun biasa di luar negeri itu lebih sering digunakan soy sauce. Memang aslinya adalah soy sauce dari kedelai sama, tetapi kalau di Indonesia ditambahkan gula. Itu untuk menyesuaikan dengan karakteristik rasa yang disukai. Orang-orang di Indonesia, terutama di Jawa, lebih suka rasa manis dibandingkan rasa asin. Biasanya kalau soy sauce di luar negeri itu lebih sering digunakan. Kalau di Indonesia disebutnya kecap asin. Bahan tambahan pangan yang lain adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini ditambahkan pada makanan untuk menghindari proses oksidasi pada makanan, terutama pada minyak atau juga mentega yang sangat-sangat sensitif terhadap proses oksidasi. Contohnya adalah asam askorbat, biasa ditambahkan pada daging olahan, kaldu dan juga buah-buah kalengan, dan juga ada BHA, itu biasanya BHA itu butyl hidrocyanisol atau BHA, itu biasanya ditambahkan pada olahan lemak atau minyak, dan juga BHT atau butyl hidrositoluen itu ditambahkan pada margarin atau juga mentega. Antioksidan alami itu juga banyak, misalnya ada cabai, kunyit, bawang merah itu mengandung antioksidan alami. Kalau di bawang juga, bawang itu mengandung alisin, itu juga bagus buat kesehatan. Ini adalah beberapa contoh antioksidan yang dapat ditambahkan dalam bahan pangan dan juga penggunaannya. Selanjutnya ada zat anti kempal. Teman-teman kalau masak mie biasanya bumbunya itu kan lebih suka bisa ditaburkan. Nah, kalau bumbunya sudah menggumpal itu kan sukanya bikin kesel ya. Nah, biasanya untuk menghindari pengempalan pada serbuk seperti yang terjadi pada serbuk bumbu mie ini, itu dapat dihindari dengan penambahan zat anti kempal atau bahan yang dapat mencegah proses pengempalan pada makanan, terutamanya serbuk. Biasanya ditambahkan misalnya pada garam dan juga campuran kering, dan tujuannya untuk mencegah terjadinya penggumpalan, dan bahan tetap dapat dituang secara bisa free flowing. Jadi contohnya senyawa anti kempal itu adalah garam anhidrat dan juga senyawa-senyawa yang dapat mengikat air, dan juga senyawa kristalin lainnya. Biasanya contohnya ada aluminium siklat dan juga magnesium karbonat. Senyawa anti kempal bisa digolongkan sebagai garam, contohnya aluminium, amonium, dan lain sebagainya, kalsium fosfat, magnesium oksida, dan contoh yang lain adalah aluminium silikat, biasanya ditambahkan pada susu bubuk, dan juga kalsium silikat ditambahkan pada garam. Berikut adalah contoh-contoh bahan anti kempal dan penggunaannya di dalam bahan pangan.
Zat peniru rasa adalah biasanya disebut dengan essence, itu berfungsi sebagai meniru rasa, misalnya buah-buahan. Itu berasal dari sintetis sebuah senyawa yang lain. Contohnya ada dari pisang, jambu, apel, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus kalau beli minuman itu harus jeli apakah rasanya itu berasal dari buah asli atau ada essence yang ditambahkan. Biasanya kalau produk komersil itu pasti ditambahkan zat peniru rasa, dan zat peniru rasa itu bukan dari buahnya asli, bukan diekstrak dari buahnya asli, tetapi berasal dari zat-zat sintetis atau reaksi kimiawi yang hasilnya rasanya itu mirip dengan rasa buah yang ditiru. Kemudian ada suplemen nutrien atau penambah gizi, itu untuk menambahkan kadar zat gizi yang ada di dalam makanan. Misalnya sebuah makanan tidak memiliki kandungan gizi yang lain sehingga perlu ditambahkan zat gizi yang lain agar memenuhi angka kebutuhan gizi. Contohnya ada asam amino, itu ditambahkan ke dalam tepung gandum, dan juga yodium ditambahkan ke dalam garam dapur. Untuk tadi asam amino itu biasanya ada asam amino yang high protein dan low protein. Itu berbeda juga karakteristiknya dalam penggunaan di dalam penggunaan tepungnya itu sendiri, baik itu mau digunakan sebagai buat roti atau buat gorengan, itu ada peruntukannya sendiri-sendiri. Kemudian ada vitamin C, biasa ditambahkan ke dalam minuman. Vitamin A ditambahkan ke dalam mentega. Kalsium, vitamin D, vitamin B, dan mineral itu biasa juga ditambahkan. Vitamin D ditambahkan ke susu. Dan juga ada proses fortifikasi, jadi itu proses-proses menambahkan zat-zat gizi ke dalam makanan. Suplemen nutrien yang paling umum kita konsumsi sehari-hari itu adalah yodium, yang biasanya ditambahkan ke dalam garam. Jadi yodium ini merupakan zat yang penting untuk kerja hormon tiroksin yang ada pada kelenjar tiroid. Perannya itu ada untuk mensintetis protein untuk pertumbuhan otak. Jika kebutuhannya terpenuhi, pertumbuhan otak akan menjadi sempurna, sehingga akan berpengaruh pada kemampuan otak untuk berpikir. Dan yodium itu akan berpengaruh pada pembentukan jaringan otak yang sempurna, dan kekurangan yodium dapat mengakibatkan penyakit gondok yang cukup marak pada Indonesia tahun 70, 60, 70, 80 itu zaman dulu masih sering ada penyakit gondok. Kalau sekarang saya rasa sudah jarang sekali penyakit gondok. Dan itu biasanya itulah alasannya kenapa yodium ditambahkan ke dalam garam. Karena dalam makanan lain itu biasanya tidak ada, sehingga dicari caranya bagaimana yodium ini dapat dikonsumsi sehari-hari, karena pentingnya yodium untuk pertumbuhan terutama anak-anak. Selanjutnya ada zat pengemulsi, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat emulsi atau menghomogenkan sebuah bahan makanan yang terdiri dari beberapa fase agar produk olahannya menjadi homogen. Sifat emulsi ditentukan oleh komposisi jenis bahan dan juga interaksi antara bahan-bahan tersebut. Dan emulsi makanan biasanya bersifat elastis dan juga plastis.
dapat dibuat dengan mengatur proses pembuatan, komposisi, dan jenis bahan pembantunya. Biasanya sebagai pengemulsi dan juga penstabil atau pengental. Contohnya adalah gelatin dan juga asam lemak. Selanjutnya ada zat sekrusteran. Zat sekrusteran ini adalah bahan-bahan yang dapat mengikat logam di dalam makanan. Karena beberapa jenis logam itu harus dihilangkan karena biasanya mengakibatkan oksidasi dan juga dapat menimbulkan sebuah rasa atau taste, rasa yang aneh di dalam makanan, taste logam di dalam makanan. Biasanya ditambahkan ke minyak dan juga es krim. Yang terakhir adalah pengeras makanan atau fermenting agent. Berfungsi agar memberikan tekstur pada makanan tetap renyah atau crispy dan tidak menjadi lunak dalam proses pembuatan makanan. Biasanya ditambahkan pada buah kaleng dan juga acar agar ketika dikonsumsi itu tetap menimbulkan efek renyah. Jadi memang ini biasanya preferensi dari konsumen ya. Biasanya konsumen itu lebih prefer jika bahan makanan yang dijual itu tidak soggy atau tidak soggy, itu bahasa Indonesianya apa ya? Soggy, tidak lembek. Biasanya lebih suka yang lebih renyah. Itu preferensi konsumen, sehingga ada proses-proses semacam ini, pengeras makanan. Karena memang preferensi dari konsumen. Jadi proses pengerasan ini ditambah dengan membuat sistem membran. Biasanya digunakan kalsium pektat untuk mengeraskan dinding sel dan menguatkan dinding pada buah dan sayuran. Ada beberapa contoh pengeras makanan, yaitu amonium sulfat, kalsium sulfat, natrium sulfat, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Baik, kita sudah mengcover sudah banyak sekali dan sudah cukup lama ya kita bahas tentang bahan aditif pada makanan. Memang belum semua kita cover pada materi kali ini. Teman-teman bisa baca pada Permenkes untuk lebih jelasnya. Ada 27 jenis dan tidak bisa kita cover semuanya. Jadi silahkan dibaca Permenkesnya, kemudian bisa ditanyakan jika ada yang masih belum paham. Cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu sudah menyimak pada materi ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.